Shalom Sobat ICC, berjumpa kembali di acara Devotion ICC. Dan saat ini mari kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan doa. Ya, doa bagi orang percaya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan saya jadi teringat waktu saya mempersiapkan Devotion ini. Saya ingat waktu saya di masa-masa pertama kali lahir baru, menerima Kristus, saya mulai diajarkan untuk berdoa. Tapi waktu awal-awal, sifat doa saya itu sekedar hanya mungkin permintaan-permintaan saja, atau bahkan seperti laporan. Contohnya misalnya, mau makan. Tuhan berkati makanan ini jadi kekuatan buat saya, amin. Lalu yang lainnya misalnya mau ujian, ya waktu menghadapi tes-tes di sekolah. Wah Tuhan, tolong saya supaya saya bisa menyelesaikan ujian ini, menjawab setiap soal-soal dengan baik. Dan saya katakan amin juga. Begitu banyak hal-hal di momen-momen tertentu saya bawa dalam doa. Tetapi seiring bertambahnya usia, saya semakin bertumbuh juga di dalam pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan ada orang-orang yang selalu mensupport saya. Ternyata saya mengerti, ya, dan kita juga mengerti. Kita percaya bahwa berdoa itu bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar laporan, bukan hanya sekedar meminta. Tetapi berdoa adalah bagaimana kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Jadi prayer is just not talking, but prayer is pausing. Ya, berhenti untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Nah, masalahnya di saat-saat sekarang mungkin kita memiliki banyak tantangan ya dalam masalah doa ini. Kita sepertinya sulit untuk bisa mendengar dengan peka apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Jadi kita berada di tengah-tengah kebisingan, ya. Kita tahu bahwa setiap hari begitu kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, kita menerima ya, di telinga kita yang masuk berbagai banyak suara-suara, berbagai banyak hal-hal yang masuk ke dalam telinga kita. Ya, dari mulai suara kendaraan atau orang yang berbicara kepada kita, obrolan-obrolan, begitu banyak. Nah, saya temukan ini menarik ya. Telinga manusia itu normalnya mampu mendengar bunyi ya atau suara itu dengan frekuensi tertentu. Ya, frekuensi adalah satu satuan yang menghitung bagaimana si suara itu tinggi atau rendahnya. Nah, frekuensi yang mampu didengar oleh manusia itu berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz, ya satuan dari frekuensi. Dan intensitasnya dari 0 sampai 140 dB atau desibel. Nah, jadi kita waktu melihat frekuensi ini sebagai sumber suara, kita tidak bisa menangkal suara-suara yang masuk karena kita mampu untuk mendengar suara dari 20 sampai 20 ribu Hz. Jadi begitu banyak kebisingan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, ini ya yang membuat kita sulit, kadang-kadang sulit bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan. Nah, yang saya maksud dengan kebisingan ini mungkin tidak hanya suara, saudara. Tapi kebisingan ini bisa berbicara soal kesibukan kita. Seperti kita tidak ada waktu dari mulai bangun pagi langsung rally dari kerjaan, mengurus rumah, dan sampai kembali kita beristirahat di malam hari. Atau mungkin kita sulit untuk peka karena kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya di dalam firman Tuhan misalnya. Nah, inilah yang membuat kita bagaimana ya bertanya bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Tidak hanya mengungkapkan apa
yang kita inginkan atau hanya sekedar laporan ya, kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa doa juga merupakan komunikasi dua arah dengan Tuhan. Nah, tapi kita percaya bahwa sebetulnya Tuhan selalu berbicara kepada kita. Amin. Tuhan mau menyatakan kebenarannya bagi kita setiap saat. Nah, yang jadi pertanyaannya, kapan terakhir kali kita, saudara, mendengar suara Tuhan secara spesifik kepada masing-masing dari kita? Jadi tujuan dari renungan saat ini, saya mau mengajak saudara, mari kita talk less dan listen more. Ya, kita berbicara lebih sedikit kepada Tuhan, tetapi kita mau mendengar lebih banyak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan berarti kita tidak berbicara sama sekali, ya, tetapi kita lebih peka untuk bisa mendengar suara Tuhan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa mendengar Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat sebuah kisah di Alkitab, yaitu di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ya, di sini ceritakan tentang Samuel. Samuel yang dipanggil Tuhan pada akhirnya menjadi nabi di bangsa Israel. Nah, diceritakan Samuel ini adalah seorang yang muda, masih muda. Banyak orang yang bilang usianya pada saat itu sekitar belasan, ya, remaja. Dan dia bertumbuh menjadi pelayan di bawah pengawasan Imam Eli. Ya, dia sangat erat sekali dengan di lingkungan Bait Allah, ya. Dan pada masa itu memang firman Tuhan jarang dinyatakan. Nah, suatu malam, ketika Samuel tidur, ya, dia mendengar namanya dipanggil, ya, Samuel, Samuel. Nah, pada saat itu dia berpikir bahwa Imam Eli yang memanggil dia. Dengan sigap dia lari ke tempat di mana Imam Eli juga tidur. Dan dia bertanya, bukankah Bapak yang memanggil saya? Lalu jawab Imam Eli, bukan. Kamu kembali saja tidur. Saya tidak memanggil kamu, Samuel. Itu yang pertama kali. Yang kedua kalinya, Samuel mendengar namanya juga disebut. Dipanggil, Samuel, Samuel. Lalu dia bingung. Ini Imam Eli memanggil saya lagi. Lalu dia mulai beranjak pergi menghampiri Imam Eli. Tetapi dikatakan kembali oleh Imam Eli bahwa dia tidak memanggilnya. Dan ini berlangsung sampai ketiga kali. Akhirnya Imam Eli sadar bahwa yang memanggil adalah Tuhan. Lalu Imam Eli mengatakan kepada Samuel, ketika kau dipanggil lagi, katakanlah bahwa engkau siap mendengar. Ya, dikatakan di ayat 9, saya akan bacakan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu Samuel taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Eli. Lalu Tuhan sekali lagi memanggil. Dan inilah respon Samuel. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Luar biasa. Samuel ada di dalam respon yang baik ketika dia dipanggil oleh Tuhan secara langsung. Dan ini yang akan membawa kita bagaimana kita mengerti supaya kita juga bisa mengalami apa yang Samuel alami, yaitu mendengar suara Tuhan. Nah, saya tuliskan yang pertama adalah be still. Dikatakan di Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Samuel ada di dalam keadaan yang tenang pada saat dia dipanggil Tuhan. Dia melakukan hal yang biasa dia lakukan setiap malam.
dia kembali lagi tidur, dia tidak gelisah, dia tidak menunggu-nunggu ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Eli, tidur ya tidurlah. Lalu dia juga tertidur. Tapi pada saat dipanggil, dia dengan sigap bangun, tetapi responnya berbeda dengan waktu ketika awal-awal dia dipanggil. Karena dia masih berpikir bahwa itu adalah Imam Eli yang memanggilnya. Ketika dia memiliki pengetahuan bahwa oh itu Tuhan, maka dia bilang, speak to me Lord. Saya siap mendengar. Saya sebagai hamba-Mu siap mendengar. Luar biasa apa yang dinyatakan oleh Samuel. Ini perlu kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Kita perlu ada di dalam keadaan yang tenang, supaya kita bisa peka, supaya kita bisa dengan jelas mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan pada saat ini, pada saat kita hidup sekarang, itu bisa dalam berbagai hal. Misalnya, kita percaya bahwa Tuhan berbicara lewat firman-Nya, ya, lewat Alkitab, lewat apa yang dinyatakannya di dalam firman Tuhan. Maka kita perlu memiliki waktu-waktu, ya, mungkin kita bisa lakukan ini dalam aplikasi kehidupan kita. Memiliki waktu-waktu yang tenang, supaya kita bisa put aside setiap kebisingan kita yang mungkin kita miliki, sehingga kita punya fokus di dalam firman Tuhan, sehingga Tuhan bisa berbicara dalam firman-Nya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan bagi kehidupan kita. Dan mungkin Tuhan tidak hanya berbicara lewat firman, Tuhan bisa berbicara lewat orang lain, lewat pemimpin-pemimpin kita, mungkin lewat khotbah-khotbah, lewat pengajaran. Maka kita perlu set hati kita supaya kita bisa dengan tenang, ya. Jadi tenang di sini, be still ini tidak hanya dalam keadaan yang benar-benar memang sepi, ya, tidak hanya itu, tetapi kita benar-benar set hati kita, ya, supaya kita bisa dengan jelas mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Dan juga Tuhan bisa berbicara lewat keadaan sekitar kita, ya. Mungkin lewat keadaan negara kita, lewat keadaan kota kita, lewat keadaan orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang bisa kita tangkap ketika kita tenang, ketika kita peka, maka kita bisa mendengar, oh, suara Tuhan jelas dalam hati kita. Dan mungkin yang berikutnya, Tuhan juga bisa berbicara lewat spirit, ya, roh yang ada di dalam kita. Dan kita percaya, sebagai orang percaya, kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam kita. Maka kita dituntun untuk bisa berjalan di dalam roh, di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Aliran kasih-Nya, aliran terang-Nya, dan aliran kehidupan-Nya selalu menuntun kita senantiasa. Jadi sekali lagi, ya, mungkin kita perlu menata ulang waktu-waktu kita, ya. Mungkin kita memiliki banyak sekali kebisingan, ya, di dalam kehidupan kita. Apakah itu kesibukan kita, suara-suara yang masuk di dalam keseharian kita. Tetapi ketika kita dalam hati yang tenang, be still in the Lord, di dalam Tuhan, maka kita mau supaya bisa jelas mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 15 B dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, kita mau senantiasa terus diperbaiki kekuatan kita ketika kita ada dalam ketenangan. Yang kedua yang kita pelajari dari Samuel adalah be obey. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat akan firman Tuhan. Setelah kita mendengar, kita tidak hanya berhenti di situ saja. Tetapi lihatlah Samuel ketika dia mendengar, memang tantangan cukup luar biasa. Ya, kita lihat di berbagai cerita di Alkitab, begitu Tuhan berbicara langsung atas pribadi, ya, banyak tokoh-tokoh yang Tuhan taruh di dalam firman Tuhan ini, mereka mengalami sesuatu yang tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Sama seperti Samuel ini.
ya dia harus menyatakan kebenaran di tengah lingkungan yang mungkin saat itu banyak terjadi kejahatan. Bahkan Imam Eli sendiri pun sama, dan dia harus menyatakan itu kepada Imam Eli. Sesuatu yang tidak mudah. Kita lihat juga Nuh misalnya. Begitu Tuhan berbicara, bangun bahtera. Wah, itu bukan sesuatu yang instan. Abraham harus keluar meninggalkan kenyamanannya. Setiap firman Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang, bahkan kepada kita sendiri, mungkin sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan rindu supaya kita taat akan apa yang menjadi kehendaknya di dalam firman Tuhan. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Walaupun kita dalam kondisi yang mungkin tidak mudah, mari lakukanlah setiap firman Tuhan dengan taat. Mungkin saat ini saudara ditantang untuk mengampuni, maka ampunilah. Mungkin saudara mendengar dengan jelas Tuhan mau supaya saudara memberi, maka memberilah saudara. Jadi kita melakukan step demi step ketaatan kita, maka Tuhan akan tambahkan dengan kehendak-kehendak yang semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ayat di Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ketenangan, ketentraman berpadanan sekali dengan apa yang menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan. Jadi marilah kita terus belajar bagaimana kita lebih banyak mendengar firman Tuhan dan taat akan apa yang menjadi kehendaknya secara spesifik di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya berdoa mengutarakan setiap keinginan kita, tetapi kita berjalan lebih jauh lagi, iman kita dibangkitkan lebih lagi ketika kita bertumbuh juga di dalam ketaatan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk kami tidak hanya sekedar berdoa, mengutarakan apa yang menjadi harapan kami menyampaikan setiap apa yang ada dalam hati kami, Tuhan, ketika kami berdoa. Tapi kami lebih rindu lagi juga Tuhan, supaya Engkau menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya di dalam firman Tuhan, janji-janji-Mu, kehendak-kehendak-Mu, rancangan-rancangan-Mu juga telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami mau terus menggali itu, Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Engkau berbicara secara spesifik buat kami, ya Bapa. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mendengar saja, Tuhan, tapi kami mau taat dan tinggal juga melangkah di dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap firman yang kami dengar hari ini menjadi satu benih yang subur bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.